Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kisia Queen Rice Lansun, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Akuntansi Keuangan 4, kelas 2E. Sebelum saya menjelaskan materi saya, orang bijak mengatakan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas sebelumnya, yaitu yang pertama, tugas rekonsiliasi. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 2016, perkiraan bank di buku besar PT Debit memperlihatkan saldo senilai 2.303.000. Di bulan Juli 2016, buku penerimaan kas memperlihatkan jumlah senilai 4.730.000. Tapi pada buku pengeluaran kas memperlihatkan jumlah senilai 6.572.725. Data yang berkaitan rekonsiliasi bank antara lain sebagai berikut. Beredar sudah dikredit oleh Bank Jasa pada bulan Juli 2016 senilai 7.425. Yang kedua, nomor 10203 senilai 157.000 dicatat laporan buku pengeluaran senilai 175.000. Ketiga, sedangkan untuk cek nomor 10217 senilai 240.000 dibukukan senilai 24.000. Semuanya untuk pembelian barang dagangan. Yang keempat, dan setoran kas senilai 925.000 pada tanggal 31 Juli 2016 belum dicatat dalam rekening koran bank sebab kas telah ditutup. Yang kelima, buku sudah membebankan biaya administrasi di bulan Juli 2016 senilai 1.000 dan ongkos buku cek senilai 650. Jumlah itu belum dibukukan oleh PT Debit. Yang ketujuh, bank sudah mengkredit rekening PT Debit atas kiriman uang dengan jumlah 199.950 yang diperoleh dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Yang ke-8, setoran yang diperoleh dari PT Debit senilai 120.000 pada tanggal 28 Juli 2016 sudah ditolak sebab saldo tidak mencukupi. Diminta yang pertama, buatlah bank rekonsiliasi per 31 Juli 2016 untuk menyesuaikan saldo menurut rekening koran dengan saldo berdasarkan perkiraan bank. Kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Saat ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal di atas. Yang pertama, laporan rekonsiliasi PT Debit periode 31 Juli 2017. Saldo menurun perusahaan 457.000 ditambah pendapatan jasa giro 7.425, korelasi kesalahan 10203.18.000, kiriman uang 199.000, dikurangi korelasi kesalahan 10217.216.000, beban admin bank 1.000, beban cetak buku cek 650, cek kosong 120.000, saldo kas yang sebenarnya 345.000, saldo menurun bank 1.220.000, ditambah kas di tangan 925.000, berjumlah 2.145.000, dikurangi cek yang masih beredar 1.800.000. Jadi, saldo kas yang sebenarnya adalah 345.000. Jawaban yang kedua yaitu jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Juli 2016.
kas di bank sebesar 7.425, pada pendapatan jasa giro 7.425, pada tanggal 31 Juli 2016, kas di bank pada utang dagang sebesar 18.000. Pada tanggal 31 Juli 2016, kas di bank pada utang piutang dagang sebesar 199.950. Pada tanggal 31 Juli 2016, piutang dagang debit 216.000 pada kas di bank, kredit 216.000. Pada tanggal 31 Juli 2016, beban admin bank pada kas di bank sebesar 1.000. Selanjutnya pada tanggal 31 bulan Juli 2016, beban admin bank pada kas di bank sebesar 650. Selanjutnya, 31 Juli 2016, piutang dagang pada kas di bank sebesar 120.000, jumlah 562.025. Itulah jawaban dari soal rekonsiliasi di atas. Soal yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Soal yang pertama, dalam buku besar, PT Kimbulu Rekening Cadangan Kerugian Piutang mempunyai saldo debit sebesar 2 juta rupiah. Taksiran kerugian piutang yang dilakukan atas dasar persentase dari penjualan adalah 4.100.000 rupiah. Jumlah taksiran kerugian piutang atas dasar persentase dari piutang adalah 5.800.000 rupiah. Diminta, buatlah jurnal penjualan untuk masing-masing dasar penaksiran di atas. Diminta buatlah jurnal penjualan untuk masing-masing dasar penaksiran di atas. A. Presentase dari penjualan, kerugian piutang 2.100.000 rupiah, cadangan kerugian piutang 2.100.000 rupiah, saldo cadangan kerugian piutang 2 juta rupiah, cadangan kerugian piutang 4.100.000 rupiah, dan saldo akhir cadangan kerugian piutang 2.100.000 rupiah. Presentase dari piutang kerugian piutang 7.800.000 rupiah, cadangan kerugian piutang 7.800.000 rupiah, saldo cadangan kerugian piutang 2 juta rupiah, cadangan kerugian piutang 5.800.000 rupiah, dan saldo akhir cadangan kerugian piutang 7.800.000 rupiah. Soal B, berikut ini transaksi yang terjadi pada PT Nia selama tahun 2000. 1. Dijual barang dagangan seharga 600 juta rupiah secara kredit. Kedua, diterima pelunasan piutang dagang sebesar 570 juta rupiah. Ketiga, dihapus piutang kepada Tuan Andrionus sebesar 2.400.000 rupiah. 4. Dihapus piutang kepada Tuan Budiman sebesar 4.200.000 rupiah. Kelima, Tuan Andrino melunasi piutang yang sudah dihapus sejumlah 1.800.000 rupiah. Diminta A. Buatlah jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menggunakan metode langsung untuk mencatat penghapusan piutang. B. Apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dan menaksir piutang yang tidak tertagih sebesar 1,5% dari total penjualan, hitunglah selisih kerugian piutang yang dihitung dengan menggunakan kedua metode tersebut. Saat ini saya akan menjawab dari soal kedua di atas. A. Piutang dagang pada penjualan sebesar 600 juta rupiah, kas pada piutang dagang sebesar 570 juta rupiah, kerugian piutang pada piutang dagang 2.400.000 rupiah, kerugian piutang pada piutang dagang 4.200.000 rupiah, dan kas pada piutang dagang sebesar 1.800.000. B.
Cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 9 juta rupiah. Cadangan kerugian piutang pada piutang dagang Rp8.550.000. Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 36.000. Kerugian piutang pada piutang dagang 63.000. Dan yang terakhir piutang dagang pada cadangan kerugian piutang sebesar Rp27.000. Soal yang ketiga, pada tanggal 31 Desember tahun 2000, PT Sumatra memiliki informasi sebagai berikut. Piutang dagang 400 juta rupiah, penjualan bersih, cadangan kerugian piutang 1.250.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih. B. Buatlah jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak tertagih sebesar 4% dari saldo akhir piutang dagang. Jawaban saya yaitu piutang tak tertagih pada piutang dagang sebesar 40 juta rupiah, kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 16 juta rupiah. Soal yang keempat, pada akhir periode PT Bangka memiliki saldo piutang sebesar 300 juta, yaitu dikelompokkan berdasarkan umurnya, yaitu sebagai berikut. Jatuh tempo hari 168 juta 1%, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 45 juta 2%, lewat jatuh tempo 31 hari sampai 60 hari 33 juta 3%, lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari 39 juta 5%, lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari 15 juta 10%. Sebelum penyesuaian rekening cadangan kerugian piutang mempunyai saldo kredit sebesar 1.300.000. Diminta A. Hitunglah jumlah piutang dagang yang diperkirakan tidak tertagih. B. Buatlah jurnal penyesuaian diperlukan. C. Hitunglah jumlah piutang dagang bersih yang dilaporkan dalam neraca. Jawaban saya A. Umur piutang, jumlah presentasi, total taksiran. Jatuh tempo hari berjumlah 168 juta, presentasi 1%, total taksiran 1.680.000. Jatuh tempo lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 45 juta 2%, 900.000 rupiah. Lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari 33 juta 3%, 990.000 rupiah. Lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari 39 juta 5%, 190 1.109.950.000 rupiah. Lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari 15 juta 10%, 1.500.000. Jumlah 300 juta rupiah, total taksiran 7.020.000 rupiah. B. Kerugian piutang 8.320.000 rupiah, cadangan kerugian piutang 8.320.000 rupiah untuk menyesuaikan rekening cadangan. Saldo cadangan kerugian piutang kredit 1.300.000, cadangan kerugian piutang kredit 7.020.000 rupiah, saldo akhir cadangan kerugian piutang kredit 8.320.000 rupiah. C. Piutang dagang bersih sama dengan piutang dagang kurang cadangan kerugian piutang sama dengan 300 juta rupiah kurang 8.320.000 rupiah sama dengan 291.680.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal berikut, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Madura. Januari tanggal 7 dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Ganesh seharga 18 juta rupiah dengan termin N/30. 3 Maret diterima sebuah wesel 9% berjangka 90 hari senilai 18 juta dari Tuan Gani. 2 April didiskon wesel dari Tuan Gani ke bank dengan tarif diskon 10%.
1 Juni diterima pemberitahuan bahwa Tuan Gani tidak dapat melunasi wesel tersebut. Perusahaan terpaksa melunasi wesel tersebut ke bank sebesar nilai jatuh tempo ditambah biaya protes sebesar Rp20.000. 15 Juni diterima pelunasan dari Tuan Gani. Diminta catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal. Baik, saya akan menjawab soal kelima ini, yaitu pada tanggal 7 piutang dagang pada penjualan sebesar 18 juta rupiah mencatat penjualan kredit pada Tuan Ganil. 3 Maret piutang wesel pada piutang dagang 18 juta rupiah. Untuk mencatat penerimaan piutang wesel Tuan Ganil 2 April kas 18 juta 251.625 piutang wesel 18 juta, pendapatan bunga 251.625 untuk mencatat pendiskon wesel Tuan Ganil. Nilai nominal wesel 18 juta, bunga 18 juta dikali 9% dikali 90 per 360.405.000 rupiah, nilai jatuh wesel 18.405.000 rupiah, diskon 18.405.000 kali 10% kali 30 per 360, yaitu 153.375.000. Harga jual wesel, nilai diskon wesel 18.251.625. 1 Juni piutang wesel Rp20.000, kas Rp20.000 untuk melunasi wesel Tuan Ganil. 15 Juni kas pada piutang wesel Rp20.000 untuk mencatat pelunasan piutang wesel Tuan Ganil. Ya, saat ini saya akan membahas soal yang terakhir. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, PT Kalimantan memiliki saldo piutang dagang sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan menutup buku setiap tanggal 31 Desember. Transaksi yang terjadi selama 6 bulan dari tanggal 1 Oktober tahun 2000 sampai dengan tanggal 1 Maret 2001 adalah: 1. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2000, perusahaan menerima sebuah wesel 12% berjangka 6 bulan senilai 40 juta rupiah dari Tuan Hani sebagai pelunasan piutang dagang. 2. Pada tanggal 31 Desember tahun 2000, perusahaan membuat jurnal penyusunan untuk wesel tersebut. Ketiga, pada tanggal 1 April 2001 diterima pelunasan penuh wesel tersebut beserta bunganya. Diminta: A. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. B. Buatlah jurnal pada tanggal 1 April 2001 apabila pada tanggal tersebut Tuan Hani tidak melunasi wesel tersebut. Saat ini saya akan menjawab soal di atas, yaitu A. 1 Oktober piutang wesel pada piutang dagang 40 juta rupiah untuk mencatatan penerima piutang wesel Tuan Hani. 31 Desember kas 41.200.000 rupiah, piutang wesel 40 juta rupiah, pendapatan bunga 1.200.000 rupiah untuk mencatat penerimaan pelunasan wesel Tuan Hani. Nilai wesel 40 juta rupiah, bunga 40 juta dikali 12% kali 3 bahagi 12, 2.400.000 rupiah, nilai jatuh wesel 42.400.000 rupiah. Tanggal 1 April piutang dagang 42.400.000, piutang wesel 40 juta rupiah, pendapatan bunga 2.400.000 untuk mencatat piutang wesel pada Tuan Hani dan tidak dapat ditagih. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai tugas yang diberikan oleh MENER. Jika ada salah kata atau salah dalam presentasi ini, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih. Shalom.